Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Regina Astilahana, nomor 20060211104. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya, studi fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Munirul Abidin mengenai hukum rekayasa genetika pada binatang. Baik, kita mulai dari latar belakang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, semua ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi ini berkembang kian pesat. Jika dilihat dari teknologi, kita bisa melihat jika kita dapat mengakses internet dengan mudah dimanapun dan kapanpun juga, serta terdapat berbagai macam alat elektronik yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, dan memperoleh informasi dengan cepat. Dan jika berbicara mengenai ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu sains pada saat ini juga berkembang sangat-sangat pesat dengan dilakukannya studi atau riset, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang luar biasa. Nah, jika kita melihat di ilmu sains ya, nah pada tahun 1920-an hingga 1940-an ini terungkap bahwa senyawa kimia materi genetika adalah asam deoksiribonukleat atau DNA. Dan dengan ditemukannya model struktur molekul DNA pada tahun 1953 oleh James Dewey Watson dan Francis Henry Compton Crick. Nah, dari situlah dimulainya era genetika yang baru, yaitu genetika molekuler. Dan pada tahun 1970-an, ini terjadi revolusioner secara besar-besaran perkembangan ilmu genetika secara pesat, karena para ahli genetika tertarik untuk mengetahui tentang materi genetik, terkhususnya sifat biokimianya, hingga dilakukannya riset yang pada akhirnya dikenal dengan istilah rekayasa genetika. Disitulah lahir suatu hasil-hasil dari rekayasa genetika pada ilmu sains. Selanjutnya, apa sih rekayasa genetika itu? Jadi, genetika berasal dari bahasa Latin, yaitu genos, yang artinya suku bangsa atau asal-usul. Nah, genetika merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk gen dalam biologi, yang merupakan suatu bagian penting dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, menurut Robert Cliff, terdapat dua aspek yang bertentangan pada pewarisan sifat genetika, yaitu kemiripan antara anak dengan orang tuanya dan perbedaan antara anak dengan orang tuanya. Jadi genetika ini mempelajari mengenai pewarisan sifat seperti persamaan dan perbedaan antar individu. Nah, rekayasa genetika merupakan penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Dan rekayasa genetika atau yang dapat disebut dengan rekombinan DNA ini merupakan suatu kumpulan teknik para ahli di mana peneliti ini melakukan isolasi, mengidentifikasi, serta melipat gandakan suatu bentuk kecil dari DNA atau materi genetika dari bentuk asalnya. Jadi, mengambil materi genetika pada DNA. Begitu. Kemudian rekayasa genetika dalam perspektif Islam. Jadi kita melihat bagaimana sih penerapan rekayasa genetika atau hukum rekayasa genetika dalam perspektif Islam ini. Jadi Islam merupakan agama yang membawa ajaran komprehensif, maksudnya di mana di dalamnya ini terdapat ilmu-ilmu fikih yang menjadi acuan hukum dalam umat Islam dalam melakukan sesuatu. Dan di dalam ilmu fikih ini juga terdapat banyak ilmu fikih ini dipecah menjadi beberapa ya, bahkan banyak sekali ilmu fikih yang menjadikan acuan hukum umat Islam. Seperti contoh
fikih ibadah, fikih muamalah, fikih wanita, lalu fikih siasa, dan fikih-fikih yang lain. Nah, para ilmuwan muslim sudah sepatutnya mempelajari fikih ini sebagai pedoman dalam melakukan riset atau studi mengenai sesuatu hal. Dan kemudian, dalam Islam terdapat ayat di mana para ulama ini menjadikan ayat tersebut sebagai acuan mengenai masalah rekayasa genetika atau cloning. Biasanya disebut dengan cloning. Nah, ayat ini ada pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya adalah, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, dari ayat tersebutlah dapat kita lihat ya paradigma Al-Quran mengenai penciptaan manusia agar mencegah untuk melakukan suatu hal yang melampaui batas atau bahkan di luar nalar manusia. Nah, dalam kehidupan, Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia dari sebelum manusia sendiri itu lahir hingga manusia tersebut pada kehidupan akhirat. Jadi, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, yang ditetapkan kepada kamu atas kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi dalam ayat inilah yang menjadikan titik tolak para ulama-ulama di Indonesia dalam menyikapi cloning, terutama cloning terhadap DNA manusia ya, karena yang dijelaskan di ayat ini merupakan manusia itu sendiri. Nah, jika rekayasa genetika pada manusia ini sepertinya haram atau bahkan tidak boleh dilakukan, lalu bagaimana jika rekayasa genetika pada binatang? Jadi kita masuk pada rekayasa genetika pada binatang. Nah, rekayasa genetika merupakan penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Nah, rekayasa genetika ini tidak diaplikasikan pada manusia saja. Jadi, rekayasa genetika ini dapat dilakukan dapat diaplikasikan pada binatang, lalu mikroba, kemudian tumbuhan, gitu. Tapi kembali lagi tadi, jika melakukan rekayasa genetika atau cloning pada manusia ini tidak diperbolehkan atau bahkan bisa disebut dengan melampaui batas. Nah, pada rekayasa terhadap binatang, para ulama Indonesia ini, terusnya MUI, pernah mengkajinya pada tahun 2013, yang diperoleh hasil bahwa melakukan rekayasa genetika atau mengubah susunan genetika pada binatang atau hewan, atau mikroba dan tumbuhan, ini merupakan hukumnya mubah atau boleh, tapi dengan memenuhi persyaratan. Contohnya, hasil dari rekayasa genetika tersebut tidak membahayakan lingkungan atau membahayakan si ilmuwan tersebut, atau bahkan syaratnya adalah hasil dari rekayasa genetika ini tidak mengandung banyak mudarat jika dilakukan. Jadi para ulama menegaskan bahwa rekayasa genetika tidak boleh menggunakan gen ataupun bagian dari tubuh manusia. Jadi memang rekayasa genetika ini pada binatang diperbolehkan. Pada binatang, hewan, mikroba, dan tumbuhan, rekayasa genetika ini sangat diperbolehkan atau mubah, tetapi tidak dengan manusia. Maksudnya rekayasa genetika atau cloning yang menggunakan bagian tubuh DNA dari manusia. Begitu. Dan di sini ada beberapa hasil dari rekayasa genetika terhadap binatang. Yang pertama ini adalah kucing yang dinamakan kucing likoi. Nah, kucing likoi ini sebenarnya tampak seperti serigala, seperti werewolf.
Jadi bulunya tampak kaku dan jarang. Kemudian di mukanya seperti ya serigala. Jadi ini merupakan rekayasa genetika pada kucing, dan kucing ini juga hidupnya tidak lama gitu. Kemudian ini merupakan kambing atau kambing Damasin. Nah, kambing ini berasal dari Damaskus, Suriah. Ini merupakan kambing hasil dari rekayasa genetika. Bisa dilihat bahwa muka atau bahkan hidungnya itu sangat rata, bahkan tidak terlihat jelas mana hidungnya sampai sini, ini mulut, ini mata. Selanjutnya ini ada babi, namanya babi Meishan. Jadi babi Meishan ini terdapat di China, dan babinya lebih berbeda dari babi-babi biasanya. Ini terlihat sangat gemuk dan sepertinya banyak luka-luka yang di situ terdapat banyak lemak, dan wajahnya juga sepertinya banyak lemak juga. Tetapi babi ini sudah diternakkan gitu, sudah ada peternakan babi Meishan tersebut. Dan ini merupakan yang terakhir ada binatang hasil rekayasa genetika, yaitu burung kenari Giber italicus. Dapat dilihat bahwa burungnya tampak seperti burung yang tidak sehat atau bahkan burung yang sakit. Kakinya juga tidak terdapat bulu, namun burung ini sejatinya sehat, jadi tidak sakit dan dapat terbang seperti burung-burung biasanya. Jadi inilah hasil dari rekayasa genetika pada binatang. Jadi kita sampai pada kesimpulan, yaitu rekayasa genetika atau yang dapat disebut dengan rekombinan DNA merupakan sekumpulan teknik yang dapat dilakukan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, serta melipat gandakan suatu bentuk kecil dari DNA atau materi genetika dari bentuk asalnya. Dari Quran Surat Al-Hajj ayat 5 dapat ditambahkan paradigma Al-Quran mengenai penciptaan manusia agar mencegah perilaku-perilaku yang melampaui batas. Dalam kehidupan manusia, Allah SWT telah mengaturnya dari manusia tersebut lahir hingga kematian, bahkan dalam kehidupan akhirat pun Allah sudah mengaturnya. Nah, dalam ayat inilah titik tolak para ulama Indonesia dalam menyikapi kloning manusia. Rekayasa genetika pada binatang diperbolehkan atau hukumnya mubah selama tidak mengandung banyak mudarat serta tidak menggunakan gen dan bagian tubuh dari manusia. Jadi, jika dari hasil makalah saya yang berjudul Hukum Rekayasa Genetika pada Binatang, jadi hasilnya adalah boleh atau mubah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, apabila ada kesalahan, dan apabila tidak terlalu jelas saya mempresentasikannya tidak terlalu baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.